Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Kami harapkan bahwa para legislator ini yang terpilih, yang tinggal yang tidak dilantik itu bukan hanya memperhatikan orang Maluku, karena mereka hadir di sana bukan suara orang Maluku saya memilih mereka, tetapi suara dari seluruh warga Merauke dari berbagai etnis. Sehingga tugas mereka di sana adalah untuk melihat seluruh kepentingan rakyat Merauke. Ya, itu yang duduk di kabupaten, kalau yang duduk di provinsi melihat seluruh kepentingan dari warga Provinsi Papua Selatan. Apalagi dengan bencana-bencana yang kemarin yang kita alami, banjir dan lain sebagainya, itu harus menjadi catatan buat para legislator bersama pemerintah untuk melihat ke depannya agar hal-hal semacam itu kalau bisa tidak terjadi, kalaupun terjadi dampaknya jangan terlalu luas. Karena yang dialami sekarang sangat meresahkan saudara-saudara kita yang terkena bencana tersebut. Jadi sekali lagi melihat kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa yang memilih mereka di sana bukan orang Maluku saja, tapi seluruh etnis. Jadi tanggung jawab mereka kepada seluruh etnis. Jadi memang kami akan mengarahkan seluruh warga Maluku untuk terlibat aktif dalam kegiatan ini ya, karena ini tanggung jawab bersama sebagai warga negara. Kita hidup di sini, kita akan memilih pemimpin di daerah ini, maka itu kewajiban kita semua. Tentunya dengan tata krama dan norma-norma yang ada, dengan regulasi aturan-aturan sudah mengatur kita untuk marilah kita menjadi peserta yang baik, ya, peserta pemilih yang baik untuk mendukung para calon yang akan maju dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Itu harapan dari kami. Yang jelas kami akan minta untuk seluruh warga Maluku terlibat aktif dan mengutamakan kebersamaan, persaudaraan supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan gesekan di tengah-tengah masyarakat. Karena sebagaimana tadi rekan saya ya, Pak Finansius, teman sekolah saya waktu SD, jadi sudah sampaikan bahwa kita harus menciptakan suasana yang kondusif di Kabupaten Merauke. Itu memang harus ya, karena kalau kita lihat di seluruh Papua, kita di Merauke adalah salah satu kabupaten yang paling kondusif ya. Kalau secara provinsi kita di Papua Selatan juga yang selama ini kondusif dan kita harapkan tetap kondusif. Kondusif itu bisa terjadi apabila kita ciptakan ya, kita ciptakan dengan saling menghargai satu sama yang lain, kemudian saling mendukung dalam berbagai aspek. Terutama sekarang kalau kita menjelang pilkada, maka kita harus melihat figur-figur yang nanti bisa kita harapkan ke depannya untuk dapat membangun Merauke, juga merajut kebersamaan, merajut kebinekaan supaya ke depannya itu Merauke lebih kondusif. Karena kalau kondusif ya, kalau itu situasi kondusif, maka siapapun akan tertarik untuk datang ke sini, khususnya ke Provinsi Papua Selatan, yang lebih khususnya Kabupaten Merauke. Jadi orang yang mau berusaha itu pasti akan tertarik untuk datang menanamkan modalnya, sehingga dengan adanya peningkatan perekonomian, dengan adanya investor yang masuk misalnya saja ya, itu akan meningkatkan kesejahteraan untuk rakyat semua. Jadi kita semua wajib untuk menjaga keamanan, kenyamanan di wilayah Papua Selatan dan secara khusus di Kabupaten Merauke agar semua dapat berjalan dengan baik. Jadi memang kalau untuk kita di Paguyuban ya, saya kebetulan cukup lama di Ketua Ikatan Keluarga Kiai Merauke, tahun kemarin baru diganti, dan terlibat dalam perkumpulan para ketua etnis yang kita biasa ke FKP, Forum Pembaruan Kebangsaan, yang kita sering kumpul bersama di kantor Kesbangpol. Kita selalu membicarakan bagaimana kita bisa bersama-sama mengajak seluruh warga kita untuk terlibat aktif, ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Finansius, terlibat aktif dan juga menjaga keamanan. Ini satu hal yang mungkin saya agak sedikit keluar, bahwa kita perlu untuk kerjasama dengan pihak keamanan agar menciptakan situasi yang kondusif di lapangan. Karena kalau sekarang kita lihat kan banyak orang juga yang masih miras dan lain sebagainya ya. Itu yang membuat banyak persoalan yang terjadi di pengadilan. Dan saya perlu tegaskan bahwa dalam beberapa kegiatan Ikemal
kalau hadir dari pihak kepolisian, maka selalu saya minta kepada pihak kepolisian apabila ada saudara-saudara kita dari Maluku yang memang terlibat dalam hal-hal yang meresahkan masyarakat, tolong diproses sesuai hukum yang berlaku agar situasi kondusif bisa diciptakan oleh masing-masing. Ada warga Merauke entah siapapun ya, atau warga Papua Selatan yang berdomisili di Papua Selatan atau khususnya di Kabupaten Merauke tapi tidak memiliki kartu identitas. Maka saran pertama adalah silakan kita punya saudara yang bersangkutan menghubungi RT, menyampaikan kepada RT setempat di mana beliau berdomisili bahwa beliau tidak punya kartu tanda penduduk, sehingga nanti diarahkan ke kelurahan dan ke kantor catatan sipil untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dapat mengurus kartu identitas, sehingga sebagai warga negara nanti yang bersangkutan saudara kita itu siapapun orangnya bisa mengikuti seluruh rangkaian proses pilkada dengan baik karena akan tercatat dengan sebagai pemilih tentunya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang ya, supaya bisa terlibat aktif. Jangan sampai kita warga Merauke namun karena tidak punya kartu tanda penduduk dan lain sebagainya sehingga tidak bisa berpartisipasi aktif. Pada itu tanggung jawab kita bersama. Satu suara pemilih sangat menentukan untuk masa depan kabupaten kita, provinsi kita ke depan. Baik, terima kasih. Jadi untuk para pemimpin yang terpilih, terutama di legislatif yang sudah jelas orang-orangnya, juga nanti pada saat pilkada nanti pastikan ada yang terpilih. Yang pertama bahwa sudah ada paguyuban yang kita bersama-sama berkolaborasi. Kalau di tingkat kabupaten ada forum pembaruan kebangsaan. Disitulah tempatnya para ketua etis berkumpul untuk bersama-sama membahas situasi dan kondisi Kabupaten Merauke, sekarang juga Provinsi Papua Selatan. Jadi para pemimpin terutama dari kalau nanti ada terpilih kepala daerah harap bisa memanfaatkan paguyuban ini ya, kelompok-kelompok paguyuban yang bergabung dalam forum pembaruan kebangsaan supaya bisa menerima banyak masukan. Karena yang menghadapi persoalan di lapangan itu adalah para ketua paguyuban kalau ada persoalan. Kemudian juga untuk yang anggota legislatif yang sudah terpilih, harap bisa sekali-sekali mengundang ya para ketua etis, mungkin kita sharing ya. Karena anggota legislatif adalah wakil rakyat. Kami ini adalah para orang-orang yang dipercayakan untuk membawa rakyat kami tentunya dari etis masing-masing suara-suara mereka. Sehingga perlu untuk kita duduk bersama, karena selama saya bergabung di FPK sepertinya kami belum pernah bersama-sama di DPR ya, duduk bersama. Memang ada anggota FPK yang dari DPR tapi itu bukan representasi dari DPR tapi sebagai pribadi yang ada di dalam. Sehingga kedepannya perlu merangkul kami semua karena ini tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab dari legislator, tetapi tanggung jawab bersama. Para ketua etnis juga, kalau di FKUB saya pikir sudah lancar ya, forum kerukunan umat beragama itu juga ada. Jadi itu yang bisa dimaksimalkan oleh para pemimpin ke depan untuk bisa kita merajut kebersamaan dan menjaga kondusivitas di Kabupaten Merauke sehingga semua aspek bisa berjalan dengan baik. Kalau saya sendiri memang cukup lama ya, jadi ketua di IKKM, dan kalau untuk pemuda itu sangat luar biasa, mereka antusias sekali. Yang penting kita para pengurus ini memberikan support untuk mereka. Mereka ini adalah generasi milenial ya, punya ide-ide yang kreatif yang kami kadang-kadang tidak bisa jangkau karena kita memang beda ya, beda generasi. Sehingga kita yang tua-tua ini wajib mendengar mereka ya, karena mereka itu adalah generasi penerus bangsa, generasi penerus etnis, juga generasi penerus di Kabupaten Merauke dan juga Provinsi Papua Selatan. Sehingga kalau untuk anak muda Maluku sebetulnya tidak terlalu soal ya, karena kita sering mengadakan event-event yang melibatkan anak-anak muda. Sekarang tinggal kita menumbuhkan kesadaran untuk tidak hanya terlibat dalam kegiatan melestarikan budaya, tetapi juga bagaimana terlibat dalam kegiatan untuk melihat kepentingan
daerah ke depan, dalam arti tadi bahwa kita harus menjadi pemilih. Kalau memang sudah usia pemilih, ikutlah pemilihan dengan baik supaya bisa menentukan pemilih yang terbaik, pemimpin yang terbaik. Karena rata-rata kita di Maluku kalau kita kegiatan itu melibatkan pemuda dan mahasiswa, itu biasanya banyak sekali, ya, sangat banyak. Jadi kita akan tetap mengajak, saya terutama dari Ikemal akan mengajak rekan-rekan 6 ketua etnis ya yang tergabung dalam Ikemal untuk bagaimana kita bisa menggerakkan anak muda kita untuk dapat berpartisipasi aktif dalam politik, dalam arti memberikan hak suara, itu hak politik kita ya. Kita salurkan hak politik kita. Kita boleh beda pilihan dan lain sebagainya, tapi kita harus tetap menjaga kondusivitas daerah dan juga kebersamaan kita di antara warga Maluku sendiri dan secara khusus dan secara umum seluruh warga yang mendiami bumi Animan terus dan secara umum Provinsi Papua. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.